Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat umur yang panjang, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan di hari ke-12 di bulan Safar 1444 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir secara online dalam kegiatan kajian bulanan, kajian mingguan Majelis Ta'lim Al-Mulk yang insyaallah ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengurus ataupun sebagai umatnya untuk selalu memberikan hal-hal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salah satunya ikut hadir dalam kajian ataupun pengajian yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Al-Mulk. Insyaallah Allah memberikan kita pahala untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini, dengan pahala yang sebesar-besarnya, diberikan rezeki untuk bisa selalu aktif hadir dalam mengikuti kegiatan-kegiatan baik offline ataupun online dari Majelis Ta'lim Al-Mulk. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemberi syafaat, pemberi ilmu yang membawa kita dari kegelapan menuju pada hal yang terang benderang, yang mengajarkan kita kepada hal-hal yang selama ini kita anggap tidak penting menjadi sesuatu yang begitu penting, karena ternyata banyak ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW yang kalau kita telaah dan kita pelajari dengan baik, ternyata begitu banyak manfaatnya untuk kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, maupun pada lingkungan yang lebih luas yang ada di sekitar kita. InsyaAllah kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, untuk kajian kita di sore hari ini kita akan membahas rangkaian atau bagian dari kajian yang sudah kita bahas terlebih dahulu. Setelah kita mulai dengan talak, kita lanjutkan dengan kulu. Terakhir 2 minggu yang lalu kita dengan ila. Hari ini, nah ini juga bahas, kalau dilihat temanya, saya juga baru pernah membaca Islamnya salah seorang dari suami istri. Ternyata dalam talak itu ada bahasa yang seperti ini, Islamnya salah seorang dari suami istri. Nah, sore hari ini kembali kita akan bersama-sama dengan Ustadz Husain Abdul Aziz Arbi yang akan membahas terkait dengan sebenarnya pengertian Islamnya salah seorang dari suami istri ini apa, dan apa sih kaitannya dengan talak, kullu ataupun ila. Apakah itu semuanya ada kaitannya, ataukah dia ini adalah bagian tersendiri dari rangkaian ataupun tata aturan dalam ibadah perkawinan dalam Islam. Sore hari ini Ustadz Husain akan menjelaskan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita sebagai seorang muslim mampu melaksanakan berbagai macam kewajiban yang seharusnya kita tunaikan. Di antaranya juga itu berkaitan dengan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita semua
Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa mencoba untuk mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Jamaah sekalian, tema yang insyaallah akan kita bahas pada sore kali ini merupakan tema yang bisa kita dikatakan cukup menarik begitu ya. Islamnya salah seorang dari pasangan, suami ataupun istri. Mungkin di sini juga sebagian orang akan memiliki pemahaman ini kalau seandainya nikah beda agama itu bagaimana nih ya. Karena dari judulnya pun demikian, Islamnya salah seorang dari suami ataupun istri. Berarti setidaknya yang dimaksudkan dengan Islam di sini bisa dua hal, apakah memang agamanya ataupun akhlaknya yang dimiliki oleh salah satu pasangan. Baik, ketika seseorang melakukan pernikahan, tentunya dia bukan hanya semata-mata untuk ingin mendapatkan keturunan, tidak. Tapi yang namanya pernikahan di dalam pandangan Islam adalah bagaimana seseorang itu mencoba untuk melanjutkan ya, atau membangun generasi terbaik, mencoba untuk memberikan hal terbaik kepada pasangannya sehingga kelak keturunannya akan menjadi generasi-generasi yang rabbani, yang senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa memperjuangkan syariat Islam. Hal itulah yang menyebabkan ketika kita hendak mencari pasangan, misalnya sudah beberapa bulan yang lalu mungkin pernah dibahas beberapa kriteria ketika seorang muslim hendak mencari pasangannya, maka setidaknya ada 4 kriteria yang harus dicari. Tunkahul mar'a li arba', seorang wanita itu ketika dia dinikahi biasanya dinikahi karena 4 hal, diantaranya li jamaliha, karena kecantikannya, li maliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena kedudukannya, dan juga wali diniha, dan juga karena faktor agamanya. Fazfar bizatid din taribat yadak. Maka hendaklah kalian mencari yang agamanya itu paling baik, taribat yadak. Maka kelak engkau akan mendapatkan keuntungan ketika pasanganmu itu merupakan seorang muslimah yang betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan beruntung sekali. Baik. Yang berikutnya, kalau kita membahas secara zahir dari judulnya ini yang nampak secara kasat mata dari judulnya, Islamnya salah seorang dari suami ataupun istri. Coba kita bahas sedikit saja terkait, berarti kan otomatis nikah dengan pasangan yang berbeda agama dengan kita. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa la tankihul musyrikat hatta yu'min. Wa la amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wa la 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idzni." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kalian, wahai wanita-wanita muslimah, ya, janganlah kalian menikah dengan orang-orang musyrik yang berbeda agama dengan kita. Sedangkan bagi laki-laki misalnya, seorang muslim yang laki-laki, memang menurut pendapat sebagian ulama, kita diperbolehkan untuk menikahi orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Ya, orang-orang ataupun agama yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada mereka, yaitu Yahudi ataupun Nasrani. Seorang laki-laki muslim memang secara hukum fikih diperbolehkan untuk menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Akan tetapi tidak berlaku bagi sebaliknya. Wanita muslimah tidak diperbolehkan sama sekali untuk menikah dengan laki-laki yang kafir. Kenapa sih ada perbedaan? Kenapa sih dibedakan antara laki-laki dengan wanita? Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, ternyata beliau pun pernah menikah dengan seorang wanita yang agama asalnya adalah Kristen Koptik. Kristen Koptik ini Kristen yang berasal dari Mesir, tawanan pada saat itu. Tapi kemudian sebelum dinikahi, wanita tersebut yang bernama Maria Al-Qibtiyah diislamkan terlebih dahulu. Masuk dulu ke dalam agama Islam, baru dinikahi oleh Rasulullah SAW. Makanya nama beliau Maria Al-Qibtiyah. Nanti dari Maria Al-Qibtiyah ini kalau tidak salah akan mendapatkan keturunan seorang anak yang bernama Ibrahim. Hanya saja anak beliau yang laki-laki kan wafat terlebih dahulu. Ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Qasim, wafat ketika berada masih masa anak-anak pada saat itu. Kenapa seorang wanita dilarang, seorang wanita muslimah dilarang untuk menikah dengan seorang kafir misalnya atau musyrik, sedangkan laki-laki diperbolehkan?
kalau kita melihat di dalam ayat yang lain misalnya, di antara karakter yang dimiliki oleh seorang pria adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu biasanya yang memimpin, mendominasi. Makanya kalau di dalam rumah tangga seorang wanita itu lebih mendominasi, ada sebuah hal yang perlu diperbaiki gitu. Karena fitrahnya laki-laki itu senantiasa memimpin, dia tidak mau dipimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hal ini juga yang menyebabkan laki-laki tanggung jawab bagi seorang laki-laki adalah menafkahi pasangannya. Bukan dia yang dinafkahi oleh wanita, tidak. Tapi justru laki-laki seorang suami dia yang menafkahi keluarganya, pasangannya. Baik. Hal inilah yang menyebabkan di dalam pembagian warisan pun terdapat perbedaan antara laki-laki dengan wanita. Lidzakari mithlu hazzil unsayain, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi laki-laki itu jatahnya di dalam harta warisan itu 2 kali lipat lebih besar, lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Kenapa? Ya karena fitrah laki-laki itu memberikan nafkah, sedangkan fitrah wanita itu mendapatkan nafkah, dinafkahi dia. Kalau seandainya seorang wanita muslimah dia menikah dengan seorang laki-laki yang kafir, yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis hampir bisa dipastikan wanita tersebut akan ikut. Ya mau tidak mau, laki-laki yang mendominasi. Tapi kalau laki-laki muslim, seorang muslim memang diperbolehkan menikah dengan orang-orang ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hanya saja seorang budak tapi dia beragama Islam, ketika dia memiliki pendirian tauhidnya itu betul-betul suci, murni, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, khairun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh lebih baik walaupun status sosialnya dia merupakan seorang budak. Budak kan hina. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, budak yang muslimah dia jauh lebih baik dibandingkan seorang wanita yang merdeka tapi dia merupakan orang musyrik. Kenapa? Karena menyekutukan Allah. Dia tidak mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti muncul lagi problem ketika seseorang itu hendak akan menikah misalnya dengan pasangan yang berbeda agama. Kalau kita bahas, bolehkah kita misalnya menikah dengan ahlul kitab? Memang hukum asalnya adalah boleh. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sekarang mereka masih berada dalam kategori ahlul kitab atau tidak? Itu yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah mereka masih bisa kita katakan, kita panggil mereka dengan sebutan orang-orang ahlul kitab atau bukan, atau tidak? Di sini sangat dahsyat sekali perbedaan di kalangan ulama, saling berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam permasalahan ini. Sebagian ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk dalam kategori ahlul kitab. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani di zaman dahulu berbeda dengan Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang. Ya. Berarti kalau kita katakan mereka yang ada di saat ini bukan lagi termasuk dalam kategori ahlul kitab, otomatis konsekuensinya adalah kita tidak lagi boleh menikah dengan wanita mereka. Dan makanan misalnya yang mereka hadirkan, makanan hewan sembelihan misalnya yang mereka berikan kepada kita, otomatis hukumnya haram. Karena yang dihalalkan hanya merupakan makanan ataupun orang yang berasal dari ahlul kitab. Misalnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan atau hewan sembelihan yang diberikan dari ahlul kitab kepada kalian ataupun sebaliknya itu dihalalkan. Ini hukumnya jelas, syariatnya jelas, ketetapannya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, halal kita mengkonsumsi hewan yang disembelih oleh orang ahlul kitab selagi ketika mereka menyembelih tidak mereka peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembelih begitu saja tanpa mengucapkan bismillah. Kalau ahlul kitab ya boleh untuk kita konsumsi. Hanya saja kalau kita katakan mereka bukan bagian dari ahlul kitab, otomatis kita tidak boleh makan makanan hal tersebut. Karena walau bagaimanapun ahlul kitab itu sebenarnya merupakan pengikut yang ataupun agama yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan. Banyak sekali nabi-nabi yang berasal dari golongan mereka, dari nasab mereka, dan mereka diberikan kitab kepada nabi-nabinya. Awalnya kan mereka itu sesuai dengan syariat Islam ini, tidak menyimpang. Akan tapi lama-kelamaan mereka akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ketika kita katakan mereka bukan merupakan bagian dari ahlul kitab,
otomatis kita tidak boleh menikah dengan wanita-wanita mereka. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan mereka masih merupakan bagian dari ahlul kitab. Kenapa sih? Bukannya berbeda Yahudi dan Nasrani dulu dan sekarang? Pertanyaannya adalah ketika Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah orang Arab pada saat itu, baik kota Makkah ataupun Madinah, sudah terlebih dahulu terdapat orang Yahudi ataupun Nasrani, dan Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Pertanyaannya, di dalam pandangan agama Islam, apakah orang Yahudi dan Nasrani yang berada di zaman Nabi Muhammad SAW pada saat itu sudah menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah iya. Mereka sudah mengatakan Isa adalah Tuhan. Ya. Atau mereka sudah mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Sedangkan orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun pada saat itu mereka sudah sesat, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka dengan sebutan ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Misalnya, walaupun mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Ta'ala masih memanggil mereka dengan sebutan ahlul kitab, karena walau bagaimanapun mereka masih jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan mereka masih merupakan bagian dari ahlul kitab, otomatis konsekuensinya pun berbeda. Makanan yang mereka sajikan kepada kita, selagi bukan makanan yang haram, dan hewan sembelihan tersebut misalnya itu tidak pernah diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia sembelih begitu saja, boleh untuk kita makan. Dan yang kedua adalah wanita mereka boleh untuk kita nikahi. Cuma pertanyaannya, kalau seandainya kita melangsungkan pernikahan nih beda agama, apa saja sih permasalahannya? Kalau laki-laki muslim menikah dengan wanita yang bukan muslimah, ya itu insya Allah sih tidak menjadi masalah, walaupun akan terdapat beberapa masalah yang harus didudukkan, mulai dari tauhid anaknya, bagaimana pendidikan anaknya, keturunan dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan bersama. Cuma yang menjadi permasalahan adalah betapa banyak di daerah kita wanita-wanita muslimah yang berpacaran nih. Pacaran dengan siapa? Ya dengan orang-orang non muslim. Pacaran, ya namanya pacaran kan nggak cukup untuk nggak ada lah, tidak ada namanya istilah pacaran itu mau menjaga pasangannya, tidak ada. Saya pernah mendengar sebuah ceramah disampaikan Ustadz siapa begitu saya lupa. Beliau sampaikan wanita itu ibarat mangga. Jadi ketika seseorang pacaran itu ibarat dia hendak membeli mangga. Namanya orang membeli mangga, apakah dia cuma lihat begitu kemudian diambil, dibeli? Kan tidak. Dia apa terlebih dahulu? Ya, diambil dulu. Diambil, sudah dipegang nih, cukup? Ya, tidak. Dia apa kan? Dicium. Wah, wangi ini mangganya. Sudah dicium, apakah cukup? Tidak. Diapakan lagi? Diremas terlebih dahulu. Udah matang belum nih? Sudah diremas? Belum yakin nih. Diapakan? Cobain dulu dikit. Dirasain dulu. Ternyata setelah dipotong dirasakan asam rasanya. Dibuang misalnya. Sing jadi beli juga orang Ambon bilang. Dia asam nih. Tapi cari yang lain juga. Begitu juga ketika seorang wanita dia berpacaran. Tidak ada namanya pacar itu betul-betul mau melindungi. Kalau dia betul-betul mau melindungi pasangannya, ya bukan pacaran lah, nikah. Jadi nanti setelah pacaran, dia otomatis akan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pandangan agama Islam. Akhirnya menyesal. Ya mau tidak mau akhirnya ikut dengan pasangannya. Status pernikahan yang misalkan kemarin beberapa waktu yang lalu kan viral tuh. Seorang wanita muslimah menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menikah dengan seorang lelaki yang bukan berasal dari agama kita, agama Islam. Apakah pernikahan tersebut itu memang betul-betul diperbolehkan? Jawabannya adalah tidak. Ketika laki-laki muslim saja menikah dengan wanita yang bukan muslimah, itu saya masih terdapat perbedaan di kalangan ulama, apalagi seorang wanita yang bukan atau yang beragama Islam menikah dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam. Itu jatuhnya bukan pernikahan, tapi jatuhnya adalah hubungan zina. Contoh di dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya, bahwasanya wanita-wanita muslimah yang berasal dari kota Makkah yang berhijrah, mereka tinggalkan pasangannya,
Karena pasangannya pada saat itu memang masih berada dalam kondisi kufur, musyrik, tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Hanya saja pasangannya pada saat itu, wanita-wanita ini sudah masuk ke dalam agama Islam, percaya kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka meninggalkan kota Makkah pada saat itu, berhijrah dengan rombongan yang lain sampai di kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah sedang menguji mereka, sudah menguji mereka pada saat itu. Dan ketika mereka sudah beriman, janganlah engkau kembalikan kepada pasangannya yang terlebih dahulu sebelumnya, yang masih berada dalam kondisi musyrik. Berarti pernikahan yang dilakukan seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan muslim itu tidak sah sama sekali, alias batal. Hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah perzinahan. Anaknya bagaimana? Ya anaknya nanti statusnya pun juga kan tidak jelas. Namanya zina kan tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, tapi dia akan dinisbatkan kepada ibunya. Lah bagaimana bisa kita nanti kelak di dalam keluarga kita berikan pendidikan yang islami, sedangkan pasangan kita saja sulit. Pasangan kita saja beda agama. Kadang yang masih dalam satu agama tapi dia tidak satu kufu ini semacam satu frekuensi lah. Mungkin kita pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menganjurkan kepada kita kalau hendak memilih pasangan, cari yang satu kufu, satu frekuensi, supaya lebih mudah untuk mengarahkannya, lebih mudah untuk mendidik pasangan kita, dibandingkan kalau seorang menikah beda frekuensi nih. Yang satu frekuensinya FM, yang satu AM, beda, sulit itu, nggak bakal ketemu. Yang satu misalnya dia ini seorang ustadz, seorang kiai, tiba-tiba menikah dengan artis, ya sulit. Bisa saja sih, pelan tapi pasti, tapi butuh proses yang lama. Maka Imam Syafi'i sangat menganjurkan kalau kita mencari pasangan, hendaklah cari pasangan yang satu frekuensi. Walaupun menikah dengan yang frekuensi yang berbeda pun tidak menjadi masalah, hanya saja akan menjadi PR yang lebih banyak yang harus kita selesaikan dibandingkan ketika kita menikah dengan seorang pasangan yang satu frekuensi dengan kita. Jadi jelas orientasinya, jelas keluarga kita ini mau kita arahkan kemana, kita berikan pendidikan yang terbaik kepada mereka, kita bangun keluarga yang islami, kita hadirkan nuansa islami di tengah-tengah keluarga kita. Itu mungkin yang lebih mudah dibandingkan kita menikah dengan pasangan yang berbeda frekuensi. Pernah ada salah seorang teman waktu itu, dia ditanya, kamu ini orang Islam curang nih, kenapa? Kamu boleh ambil ketumpung anak-anak gadis, tapi ketong sih boleh ambil ketumpung anak-anak gadis, kenapa barang? Ya, laki-laki ini dia tidak menjawab dengan dalil nih, namanya juga sedang diskusi dengan orang yang memang tidak mempercayai Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dia jawab dengan logika. Apa yang dia jawab pada saat itu? Kalau saya mau nikah dengan ketumpung anak-anak perempuan, maka syaratnya engkau harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kok bisa? Kok begitu? Kenapa kalian bisa mengambil ketumpung anak-anak perempuan sedangkan ketong saya bisa? Jawabannya adalah, pada saat itu dia katakan, karena saya juga beriman kepada Nabi Isa. Karena saya juga beriman kepada Nabiullah Isa alaihissalam, sehingga saya diperbolehkan untuk mengambil wanita kalian. Tapi kalau seandainya engkau tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka engkau dilarang untuk mengambil wanita-wanita kami. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita mencoba untuk melindungi generasi-generasi setelah kita ini? Karena sudah menjadi sebuah hal yang lumrah mungkin ya, ketika seorang laki-laki pacaran dan segala macam, apalagi beberapa orang, banyak juga kasusnya di daerah kita ini, berpacaran dengan pasangan yang bukan berasal dari satu agama. Naudzubillahi min dzalik. Khawatirnya akan dimurtadkan pada saat itu, diminta untuk keluar dari ajaran agama Islam. Dan itu bukan 1-2 yang terjadi di tengah-tengah kita. Sudah banyak sekali kasus seperti ini. Wanita-wanita kita sudah diambil, ya, mohon maaf, misalnya dirusak, kemudian akhirnya dimurtadkan. Karena ini juga merupakan bagian dari misi mereka. Ketika mereka mencoba untuk istiqomah dakwah di dalam jalan mereka, di dalam jalan yang batil saja mereka semangat. Kenapa ketika kita berada di dalam jalan yang hak, menyampaikan dakwah ini, kita tidak semangat, kita tidak terstruktur dengan baik begitu.
kita sedikit-sedikit akhirnya masalah dengan sesama Islam. Justru ada sebuah hal yang lebih urgen yang harus kita selesaikan sebenarnya. Kita benahi anak keturunan kita, kita benahi generasi kita pada saat ini. Itu menjadi PR besar bagi kita. Baik. Yang berikutnya, ketika ada di antara salah satu pasangan ini yang dia itu akhlaknya yang lebih islami dibandingkan pasangannya. Misal seorang suaminya dia jauh lebih saleh, sedangkan pasangannya pada saat itu akhlaknya ya nol gitu, tidak ada akhlaknya sama sekali. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghadirkan solusi-solusi. Kalau seandainya seorang suami merasa pasangannya pada saat itu tidak mau mengikuti perintahnya, selagi perintah tersebut atau ajakan tersebut bukan merupakan sebuah kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menghadirkan solusi, yaitu apa? Talak, yang sudah pernah kita bahas. Ketika kita dakwahi mereka, ketika kita ajak pasangan kita misalnya untuk senantiasa mencoba untuk menerapkan nilai-nilai ataupun nuansa Islami di tengah-tengah keluarga, akan tetapi dia senantiasa menolak, kita ajak dia, pakai jilbab juga, ya, pakai jilbab juga, lebih bagus pakai jilbab dibandingkan engkau keluar begitu saja, apalagi bajunya ketat, transparan, ya, dan mengumbar aurat. Sudah pakai jilbab juga. Lagian pasangan mana sih yang tidak cemburu ketika melihat pasangannya? Suami mana yang tidak cemburu ketika melihat pasangannya keluar dari dalam rumah kemudian menggunakan parfum yang baunya sangat wangi, menggunakan pakaian yang akan mengundang perhatian dari lawan jenis. Ketika seorang suami tidak memiliki rasa cemburu, ya khawatirnya dia termasuk dalam kategori dayuth itu. Suami tidak memiliki rasa cemburu sama sekali, ini bahaya, ini khawatirnya kita yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam. Tapi kalau kita coba lindungi pasangan kita pada saat itu, kita perintahkan mereka, kita ajak mereka untuk menggunakan pakaian yang baik, kita didik mereka dengan nuansa yang islami, dengan pendidikan-pendidikan Islam misalnya, kita ajarkan mereka Al-Quran, kalau kita mengerti misalnya kita belajar bersama, kita salat bersama, dan lain sebagainya. Akan tetapi pasangan kita pada saat itu atau istri kita ataupun suami kita menolak. Kalau istrinya yang menolak, tidak mau sama sekali menerima ajakan kita, ya maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan solusi, yaitu apa? Talak. Ya untuk apa kalau seandainya pasangan kita pada saat itu tidak mau mentaati apa yang kita perintahkan, padahal perintah tersebut bukan merupakan kemaksiatan, tapi juga harus disampaikan dengan cara yang bijak, cara yang baik. Jangan dia diktator, jangan. Ya. Kita tanya dulu apa keinginannya, tapi ketika kita sudah dakwahi sekian lama, kita ajak dia, tapi dia tetap tidak mau, dia justru membangkang, tiba-tiba mungkin dia lari terus ke sana kemari. Ada beberapa kasus misalnya seseorang melakukan pernikahan, ya, pasangan ini melakukan pernikahan, tiba-tiba wanitanya hilang begitu saja, lari, dan banyak ini kasusnya. Tiba-tiba, sudah jalan dengan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita mendapatkan pasangan kita seperti itu, ya Allah Ta'ala berikan solusi. Apa solusinya? Ya talak. Karena talak itu berada di wilayah pria, hak pria untuk menceraikan pasangan. Ataupun sebaliknya yang pernah kita bahas waktu itu. Ketika wanita ataupun istri yang pada saat itu salihah, namun dia mendapatkan pasangannya ini, suaminya ini, ya Allah, tiap hari mabuk, tiap hari judi, tiap hari sempurna salat, tiap hari, ya pokoknya jauhlah dari yang namanya akhlak Islami, jauh dari yang namanya akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah dakwah, kita sudah ajak, bahkan mungkin dia tidak pernah memberikan nafkah, ya, tidak hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri pada saat itu tidak didapatkan sama sekali, bahkan mungkin saja dia dikasari, dijahati, mungkin KDRT. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghadirkan solusi. Itu apa? Yang kemarin kita bahas beberapa pekan sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, yaitu khulu'. Ya, ketika seorang istri meminta untuk diceraikan. Karena kenapa? Karena akhlaknya yang tidak baik. Atau karena dia tidak diberikan nafkah oleh pasangannya, oleh suaminya. Ini merupakan solusi-solusi yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kecuali
kalau seandainya dia lebih memilih untuk bersabar dan menjadikan hal tersebut sebagai wasilah agar dia mendapatkan pahala yang lebih banyak sebagaimana yang dilakukan oleh Asiyah, istri dari Firaun. Dia tetap mencoba untuk bersabar padahal Firaun ya begitu luar biasa dahsyatnya pembangkangan yang dilakukan olehnya. Walaupun di akhir hayatnya kan sempat bertaubat, tapi taubatnya kan tidak diterima karena terlambat, karena nyawanya sudah terlebih dahulu sampai di kerongkongan. Kata Rasulullah, innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu akan diterima oleh Allah adalah malam yugharghir, ketika belum sampai di kerongkongan. Ghargharah adalah suara yang muncul dari tenggorokan. Kalau kita ngorok biasanya gimana? Itu disebut sebagai ghargharah bahasa Arabnya. Jadi dalam bahasa Arab ada beberapa kosakata yang dia itu memang diambil dari suara yang keluar. Contoh madmadah adalah kumur-kumur ketika kita wudu. Kenapa? Karena kalau orang kumur-kumurnya betul, dia akan menimbulkan bunyi ataupun suara makanya madmadah. Contoh lagi, kentut di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada kentut yang berbunyi, ada kentut yang tidak berbunyi. Kentut yang berbunyi bahasa Arabnya durat, karena biasanya durat gitu. Sedangkan kentut yang tidak berbunyi, dia biasanya mungkin bahasa Arabnya fusa. Innamat taubatu ma lam yugharghir. Sesungguhnya taubat itu akan diterima oleh Allah ketika dia nyawa tersebut belum sampai di kerongkongan. Firaun begitu dahsyatnya dia mengaku sebagai Tuhan, dia bunuh anak-anak laki-laki, bayi laki-laki pada saat itu. Ya. Dia intimidasi orang-orang, dia paksa orang-orang untuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi di ujung hayatnya dia akhirnya mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Isa adalah utusan Allah, hanya saya sudah terlambat. Dan istrinya ini hidup selama hidupnya hidup bersama Firaun. Tapi justru pasangannya yang bernama Asiyah mencoba untuk menjadikan hal ini sebagai lahan dakwah. Lahan supaya beliau itu bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak dibandingkan wanita-wanita lain, sehingga namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak dicabut nyawanya, ditampakkan malaikat pada saat itu, yang diminta oleh beliau adalah Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah istana atau rumah untukku di surga di sisimu ya Allah. Hal itulah yang diminta oleh Asiyah. Cuma pertanyaannya, apakah wanita muslimah bisa sekuat seperti Asiyah atau tidak? Dan ketika seorang wanita muslimah tidak ada permasalahan sebenarnya, lakinya baik-baik saja, nafkah dikasih baik zahir ataupun batin, lahir ataupun batin, ya, dikasih, tiba-tiba minta cerai, minta khulu'. Khulu' kan dia harus kembalikan mahar yang pernah dia dapatkan pada saat itu kan, karena dia yang meminta untuk diceraikan, khulu'. Tidak ada sebab yang bisa diterima di dalam syariat Islam itu. Dia minta khulu'. Maka apa yang pernah kita bahas waktu itu? Diharamkan baginya untuk mencium aroma surga. Begitu juga dengan suami misalnya, tidak ada permasalahan, tiba-tiba dia ceraikan saja pasangannya, tidak ada permasalahan, tiba-tiba dia yang bikin masalah, dia telantarkan, justru dia menikahi pasangannya pada saat untuk apa? Ya untuk dizalimi lah, tidak dikasih nafkah atau ingin dibikin susah. Maka khawatirnya kita yang justru akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam. Sehingga ketika ada di antara salah satu pasangan yang dia itu betul-betul berakhlakul karimah, dia itu muslim betul-betul akhlaknya islami segala macam, sedangkan yang satunya lagi tidak, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi. Itu apa? Di antaranya adalah talak ataupun khulu. Nanti lagi ada yang namanya li'an, sudah dibahas belum li'an? Li'an itu sudah dibahas belum di pertemuan ini? Li'an belum. Itu ada lagi, dan itu juga merupakan bagian dari solusi. Bisa jadi merupakan bagian dari solusi. Contoh sedikit saja kita bahas li'an. Li'an adalah ketika seorang pasangan seorang suami misalnya menuduh pasangannya telah melakukan perbuatan zina. Sudah dibahas. Sudah dibahas ya. Sudah dibahas. Li'an. Ya. Tapi dia tidak memiliki bukti yang kuat, tidak ada saksi, kan saksinya itu harus 4 orang. Dan tidak ada. Maka Allah Ta'ala menghadirkan solusi, itu apa? Li'an, melaknat sebanyak 4 kali, semuanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya beta betul ya, dia itu telah melakukan perbuatan zina.
Dan yang kelimanya, dia bersumpah juga menggunakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saya berbohong, maka Allah taala akan melaknat saya. Dan ini akan diucapkan baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Ini merupakan solusi-solusi kalau seandainya ada seorang pasangan yang muslim sedangkan yang satu lagi tidak mau berakhlak dengan akhlak yang Islami. Nah, ataupun yang tadi yang permasalahan pertama yang kita bahas, ketika seorang memang menikah beda agama, kalau laki-lakinya muslim, pasangannya wanitanya yang bukan muslim atau tapi masih merupakan bagian dari ahlul kitab, maka memang sebagian ulama ada yang membolehkan walaupun menikah dengan budak muslimah itu jauh lebih baik. Hanya saya dia harus paham konsekuensinya bagaimana. Dia harus mencoba tetap menjadikan keluarganya itu pasangannya ya masuk ke dalam agama Islam. Jangan kita biarkan anak kita mengikuti ibunya pada saat itu masih diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan sama sekali dan tidak ada perbedaan di pandangan ulama adalah ketika seorang wanita muslimah dia menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Itu dilarang sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10 itu. Sahabiyah yang berasal dari Makkah, mereka berhijrah ke kota Madinah. Sampai di sana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka kepada pasangan mereka. Kecuali apa? Kecuali pasangannya pada saat itu berhijrah kemudian masuk ke dalam agama Islam, kemudian nikah dengan nikah yang baru. Maka hal tersebut diperbolehkan. Wallahu taala alam, karena sebentar lagi akan masuk waktu maghrib, mungkin kalau seandainya ada pertanyaan, ada sharing ataupun diskusi, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membahas tema mulai dari talak, khulu, lian sampai pada akhir ini, Islamnya salah satu suami dari suami atau istri, semakin hari semakin berat. Ya. Kalau talak ya gampang, tinggal laki-laki ucapkan, mungkin urusannya lebih mudah. Tapi kalau sudah naik ke lian, perempuan. Hulu, perempuan juga. Istilahnya perempuannya yang lebih banyak dilindungi sebenarnya. Nah, kali ini dalam Islamnya salah seorang pun sebenarnya seorang wanita begitu diberikan, wanita muslim begitu Allah menjaga supaya jangan sampai terjerumus pada hal yang tidak diinginkan tadi ya. Seperti Ustadz jelaskan, dulu mungkin bisa menikah dengan ahlul kitab, tapi pada saat ini ahlul kitab mungkin sudah dianggap tidak ini. Itu pun untuk laki-laki, ya, perempuan tidak boleh sama sekali. Nah, sekarang kita punya pertanyaan Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Nah, ini pakai kata jika. Jika seorang wanita sudah terlanjur menikah dengan seorang lelaki non-muslim karena belum tahu tentang apa hukum itu Islam dan Islamnya suami atau istri. Nah, setelah itu dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya setelah dia tahu. Apakah harus melalui proses khulu atau bagaimana Ustaz? Dan jika sudah memiliki anak, apakah anak tersebut dalam Islam bisa dikatakan anak hasil zina? Mohon penjelasannya Ustaz. Ketika sudah terjadi dan mungkin sebelumnya kita tidak tahu dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah segera untuk bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, 3 hal yang harus terpenuhi. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesal pernah melakukan kemaksiatan ataupun dosa dan kesalahan itu. Dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak melakukan hal yang sama. 3 hal ini harus terpenuhi, baru Allah Ta'ala akan terima taubat. Kemudian berikutnya apa yang dia lakukan? Ya, minta untuk diceraikan terlebih dahulu terhadap pasangannya, karena sudah terlanjur nih. Awalnya kan kita tidak tahu hukumnya, misalnya kita pacaran, sudah terlanjur menikah, maka yang harus dilakukan setelah bertaubat adalah minta untuk diceraikan. Atau kalau tidak, minta kepada pasangannya untuk masuk ke dalam agama Islam jika memungkinkan. Tapi kalau hal ini tidak mungkin terjadi, dia tidak mau sama sekali meninggalkan agamanya, maka yang harus dilakukan adalah dia minta untuk diceraikan. Ya semacam khulu lah, tapi
berbeda dengan khulu ya, karena itu merupakan perbuatan zina, minta untuk diceraikan. Misal dia menikah dan disahkan oleh negara, misal dicat, minta untuk diceraikan. Tapi kalau seandainya tidak mau pada saat itu untuk diceraikan, ya tinggalkan saja pasangannya. Tinggalkan saja pasangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Nanti bagaimana? Anaknya bagaimana? Ya anaknya tetap akan dinisbatkan kepada ibunya pada saat itu. Dan kalau bisa keturunan wanita itu juga dibawa, jangan sampai kita biarkan dia mengikuti agama bapaknya misalnya. Sebisa mungkin kita ajak keturunan kita masuk ke dalam agama kita. Allah a'lam. Ini persoalannya kalau misalnya masing-masing mempertahankan agama nih Ustaz. Tapi kalau sudah terlanjur si perempuannya beralih ke agama yang lain, mengikuti suaminya, setelah dia tahu kasus ini gimana lagi Ustaz? Kan dia mungkin kalau ngomong cerai kan posisinya dia sudah dalam posisi beta sudah beda agama, sudah tidak lagi menganut agama Islam. Kecuali beta masih menganut, mungkin beta masih bilang sih cerai beta, saya mau ya sudah beta pulang ke beta orang tua. Saya karena beta anggap ini dalam beta pu agama ini zina. Tapi kalau sudah masuk ke agama itu baru sadar apakah dia meninggalkan atau bagaimana, karena kan ada beberapa hal yang di beberapa agama tidak semudah itu juga untuk berpisah. Ya. Ketika sudah terlanjur misalnya dia sudah masuk ke dalam agama sebelah, ya otomatis aturan mainnya pun mengikuti aturan agama sebelah. Dan tiba-tiba dia sadar misalnya, ya Allah ternyata jalan yang saya lalui ini salah misalnya. Dan dia ingin kembali ke dalam agama Islam, ya otomatis dia harus kembali mengikrarkan syahadatnya. Masuk Islam lagi karena dia sudah terlanjur keluar dari agama Islam. Kemudian bagaimana kelanjutan pernikahannya? Ya kalau seandainya dia bisa untuk mendakwahi pasangannya, ya itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, ya ditinggalkan saja pasangannya pada saat itu, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita muhajirat pada saat itu, yang berhijrah dari Makkah, yang berhijrah. Iya. Ketika akhirnya mereka menemukan Islam, mereka tinggalkan pasangannya pada saat itu dan tidak mau kembali lagi. Dia kembali ke Islam, sudah mengucapkan syahadat dan kembali ke Islam, bertaubat dan segala macam, dia berhak meninggalkan. Iya, dia berhak untuk meninggalkan. Karena dia akan dengan beralasan bahwa saya sudah tidak seagama lagi dengan. Betul. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Berarti ini memang sekali lagi bahwa dalam Islam seorang wanita begitu betul-betul Allah jaga luar biasa kehormatannya. Tidak semudah itu dia untuk melangkah dalam mengambil sebuah keputusan yang ingin dibuat. Nah ini lagi ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, adakah standar minimal untuk mengukur tingkat keislaman seorang laki-laki non-muslim yang berniat menikahi seorang wanita muslimah, sehingga si lelaki tersebut memutuskan untuk masuk Islam dengan tujuan utama agar bisa menikahi si wanita muslimah tersebut? Karena seperti apa yang sering kita dengar bahwa jika seorang non-muslim masuk Islam, maka catatan amalnya baru dimulai. Sehingga kadang seorang muslimah mau menerima seorang laki-laki yang baru saja masuk Islam, walaupun pengetahuan keislamannya masih sangat minim. Memang ini kondisi real yang kadang-kadang terjadi. Orang mau menikah, masuk Islam hanya karena kepingin menikah dengan wanita muslim. Nah ini bagaimana? Seorang laki-laki muslim ingin menikahi wanita muslimah, kira-kira apa karakter itu harus terdapat apa aja sih di dalam jiwa ini, di dalam kepribadian yang dimiliki oleh laki-laki tersebut? Memang tidak mudah untuk menentukan pasangan. Dan kalau seandainya wanita tersebut memang didatangi oleh laki-laki non-muslim, kita coba telusuri terlebih dahulu. Apakah dia betul-betul tulus, ikhlas misalnya mau menikahi dan kemudian diminta untuk masuk ke dalam agama Islam dia mau, atau dia hanya merupakan topeng begitu. Dia hanya merupakan kedok, karena ini terjadi juga. Mungkin kita pernah mendengar artis, dia pura-pura masuk ke dalam agama Islam dengan wanita ini, tapi ternyata apa? Dikembalikan kembali. Dan kita tahu semua itu artisnya siapa. Kita harus telusuri terlebih dahulu ini. Kemudian biasanya problem yang akan terjadi juga akan menjadi PR yang luar biasa beratnya bagi seorang wanita tersebut untuk memberikan pelajaran-pelajaran atau pengetahuan agama syariat Islam ini kepada dia. Walaupun hal tersebut mungkin diperbolehkan kalau seandainya dia memang betul-betul menerima agama Islam, ya boleh. Dan kalau seandainya dia mau menjadikan hal ini sebagai ladang dakwahnya, ya itu merupakan amal yang luar biasa.
Tapi kalau seandainya hanya karena ketampanan yang dimiliki oleh lelaki tersebut, ya dia masuk Islam. Itu jarang mungkin. Iya. Mungkin ada, cuma jarang. Tapi karena sudah tertarik dengan ketampanannya, wajahnya dan mungkin kekayaannya, ya minta masuk Islam, akhirnya dia masuk, dinikahi. Apa yang terjadi? Banyak yang akhirnya ditarik kembali. Dan contohnya Rasulullah jelaskan, di antara seorang muslim yang betul-betul baik adalah ketika dia mampu menjaga lisan dan juga perbuatannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi yadihi. Kalau kita mendapatkan laki-laki seperti itu misalnya, dia baik, dia lisannya bisa dijaga, apalagi agamanya bagus misalnya, jangan kita sia-siakan. Kan 4 kriteria, 4 hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu agama. Kalau dia bukan beragama Islam, ya kita tolak saja, kecuali dia memang mau masuk ke dalam agama Islam dan betul-betul belajar. Dan betul-betul belajar. Dan ini juga merupakan sebuah hal yang bisa dikatakan cukup berat juga bagi pasangan untuk senantiasa membimbing, memiliki kesabaran yang ekstra. Tapi kalau seandainya dia berhasil mendidik pasangannya, ya, menjadi seorang muslim yang memiliki kepribadian yang mencoba mengikuti Rasulullah SAW, ini pahala yang akan dapatkan luar biasa sekali. Cuma pertanyaannya, bisa atau tidak menjadi wanita seperti itu? Bisa atau tidak memiliki kesabaran yang luar biasa, kegigihan yang luar biasa, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para sahabiyah radhiyallahu taala anhun. Kalau seandainya menikah dengan seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik, mungkin itu jauh lebih baik. Allahu a'lam. Ya. Berarti memang sebuah hal yang luar biasa juga Ustaz ya, kalau seorang wanita muslimah sebelum, ya misalnya kalau ini hal ini terjadi, kriterianya adalah belajar Islam sekian tahun loh. Sampai betul-betul paham tentang agama Islam baru menikah. Mungkin itu mungkin bagian dari kriteria. Iya. Ya kalau memang orang bilang memang jodohnya harus seperti itu, jadi ya mungkin jalannya adalah dia mengajarkan seperti tadi Ustadz bilang, Asyah ketika dia mengajarkan Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun, tapi walaupun ya pada akhirnya Fir'aun juga tidak menerima kondisi itu. Jadi ya sebenarnya kembali kepada bagaimana kita berhadapan dengan kondisi seperti ini. Walaupun memang secara agama tidak dianjurkan, dilarang sama sekali untuk seorang wanita muslim untuk berhubungan ataupun menikah dengan lelaki non muslim. Tapi ketika ada hal yang harus terjadi, berarti memang dia harus betul-betul memikirkan semua itu. Sampai sejauh mana dia bisa mendidik si calon suami untuk bisa menjadi seorang muslim yang baik. Minimal menjalankan sholat rutin 5 waktu. Iya, betul. Ya kan? Atau puasa. Ya, selain kalimat syahadat adalah rukun Islam. Rukun Islam, ya. Dengan benar atau tidak. Karena memang ada beberapa, sering hal juga kita terjadi, ada beberapa orang yang pria yang non muslim ternyata setelah menikah memang agamanya malah lebih bagus dibandingkan dari seorang istrinya. Malah dia yang membimbing istrinya. Tapi itu kembali lagi pada seorang istri, bagaimana dia bisa atau seorang wanita bagaimana dia bisa untuk yang seperti Ustaz bilang terakhir tadi, sesabar apakah dia dalam mendidik pasangannya untuk bisa mengenal secara baik apa itu Islam. Nah, dan memang tema kali ini kita bicaranya agak sedikit lebih melebar karena memang kondisi yang terjadi memang saat ini sering viral, iya kan? Tiba-tiba jangan kan di TikTok atau di media sosial tuh gitu kan, pagi menikah di masjid, siang di gereja, siang sorenya di tempat ibadah yang lain. Resepsinya adakan di masjid, ternyata ada resepsi yang lain di tempat ibadah yang lain. Nah ini hal-hal yang menjadi fenomena baru sebenarnya di Indonesia. Bukan hanya mungkin di Ambon ya, tapi di Indonesia memang sudah menjadi sebuah fenomena. Nah, inilah makanya bagaimana kita sebagai seorang muslim memahami sejauh mana keislaman, Islamnya salah seorang dari pasangan kita. Ya,
Walaupun tadi mungkin Ustadz punya pembahasan di awal tadi bahwa kalau pria tidak terlalu Iya. dalam tanda kutip tidak terlalu dikekang, tidak terlalu dijaga, diberikan kebebasan. Tapi maupun itu kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai pada akhirnya ketika kita terjerumus masuk, kitalah yang beralih. Ujung-ujung awalnya pingin mengalihkan, ternyata kita yang dialihkan. Itu juga kita harus lebih berhati-hati dalam ini. Makanya memang kalau bahasa kasarnya seleksi alam tuh memang lebih harus hati-hati. Betul. Iya. Dan ada beberapa hal yang tanda kutip tidak semudah itu untuk kita pahami dan kita jalankan dengan luar biasa seperti yang terjadi pada orang-orang pendahulu. Nah, ada satu hal sebenarnya yang menjadi kita yang menggelitik nih Ustaz. Kalau bicara tentang ahlul kitab menikah dengan berarti kan kita bicara tentang agama yang Allah Ta'ala turunkan. kitab suci di dalam. Tapi ada juga agama tertentu. Ada beberapa agama kan yang tidak ada kitab suci turun, tapi mereka menyatakan diri mereka itu agama. Nah ini juga kan ada yang terjadi, ya. Mungkin kalau kita boleh bilang contoh, mungkin buat yang berasal dari etnis tertentu kan ada agama yang dinyatakan Konghucu. Kan agama yang tidak turun. Itu bagaimana, Ustaz? Kan banyak kan fenomena terjadi orang Muslim yang kawin dengan. Di dalam surah Al-Bayyinah misalnya, Allah Ta'ala membedakan antara orang-orang ahlul kitab dengan orang-orang musyrikin. Padahal orang ahlul kitab juga mereka merupakan bagian dari orang musyrik sebenarnya. Sebenarnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kan mereka sebenarnya sama-sama menyekutukan Allah nih. Ya. Nah, tapi kenapa Allah Ta'ala membedakan penyebutan di antara mereka? Karena walau bagaimanapun antara orang musyrik yang umum dengan ahlul kitab itu masih jauh lebih mending ahlul kitab. Karena setidaknya mereka pernah mendapatkan hidayah. Mereka pernah mendapatkan petunjuk, pernah diturunkan kepada mereka, diutus kepada mereka nabi dan rasul. Mereka pernah berada di jalur yang tauhid, jalur yang lurus begitu, jalan yang lurus. Hanya saya lama-kelamaan mereka akhirnya berubah. Nah, hal inilah yang membedakan bagi kita, misalnya seorang laki-laki muslim, seorang muslim itu diperbolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Karena walau bagaimanapun ia masih ada titik temunya begitulah. Di antara permasalahan akidah misalnya ya walau bagaimanapun mereka masih tetap mengakui bahwasanya Allah Ta'ala juga merupakan Tuhan mereka. Walaupun mungkin ada Tuhan-Tuhan yang lain begitu. Tapi orang-orang musyrikin ini yang lain ya tidak. Sehingga ya masih lebih mending menikah dengan orang, kalau kita berbicara tentang mending ya masih mending ahlul kitab dengan orang-orang musyrikin yang lainnya itu yang tidak termasuk dalam kategori ahlul kitab. Maka ketika terjadi kasus pernikahan dengan mereka misalnya, maka pernikahan itu pun tidak sah sama sekali. Wallahu a'lam. Ya. Karena memang kalau yang ahlul kitab yang ini kan dia masih mengakui adanya Tuhan. Iya. Tapi kalau ini kan menyembah Tuhan dalam bentuk patung misalnya, atau benda-benda lain yang disembah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah majelis taklim al-Mukarram dirahmati Allah, kalau kita membahas hukum pernikahan sampai kepada talak dan sebagainya macam, dan pada hari ini tentang Islamnya salah seorang dari pasangan suami atau istri, ini banyak hal yang kita dapatkan ternyata di dalam. Ujung-ujung dari ini semua adalah sebenarnya Allah menjaga saudara-saudara kita yang wanita itu agar mereka bisa menjadi seorang muslimah yang baik dan menghadirkan keturunan-keturunan muslim yang baik. Sebenarnya kalau kita tarik ulur dari talak, dimulai dari talak ketika dia bermasalah dengan suaminya ini, meninggalkan karena dia mungkin tidak mau mengikuti ajaran keislaman suaminya yang lebih ini, ditalak, ya itu mungkin suami berpikir kalau beta tidak talak berarti beta keturunan jadi apa ya. Begitu juga dengan khulu, ketika seorang istri menyatakan cerai kepada suaminya dengan khulu, itu sebenarnya juga istrinya berpikir kalau beta masih bertahan dengan suaminya ini, beta punya Islam dan ke anak-anak keturunan nanti akan jadi apa. Demikian juga dengan Niam, Elian. Nah sekarang
Di sini baru kita mendapatkan titik terangnya bahwa Allah selalu berpikir yang terbaik untuk umatnya, terutama untuk saudara-saudara kita yang wanita. Untuk menjaga kehormatannya, menjaga Islamnya agar mereka tidak dijadikan sebagai alat ataupun dijadikan sebagai pemuas nafsu semata dari orang-orang yang selalu berpikir bahwa agama ini haruslah ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah, ini adalah pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita menjaga anak-anak wanita kita, menjaga saudara wanita kita ketika mereka akan memilih untuk memutuskan menikah. Kita sebagai saudara-saudara yang pria atau ayah ataupun paman ataupun kakak itu harus betul-betul berhati-hati, betul-betul menyeleksi, betul-betul sejauh mana keislaman dari seorang calon suami dari saudara-saudara kita yang wanita, sehingga nantinya akan dihadirkan keturunan-keturunan muslim yang bisa menjadi kebanggaan agama, bisa menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Kita mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Insya Allah kita sudah memasuki waktu maghrib. Kami dari pengurus Majelis Ta'lim mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga kehadiran Bapak Ibu secara langsung melalui media Facebook ataupun Zoom di sore hari ini akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita bagi saat ini memang belum seberapa ya Ustadz. Kita belum membahas detail-detailnya di dalamnya. Bagaimana anak keturunan ketika kita menikah dengan yang non muslim, bagaimana nisabnya nanti ketika berpisah antara ibu dengan anak yang ayahnya bukanlah seorang muslim, pembagian harta dan segala macamnya. Kita belum membahas ke dalam situ. Tapi minimal kita sudah bisa tahu bahwa Allah begitu menjaga dan begitu memelihara kaum muslimahnya sehingga tidak semudah itu bisa memutuskan untuk melakukan pernikahan tanpa alasan yang jelas untuk beralih atau menikah dengan yang tidak segolongan dengan kita. Semoga Allah merahmati kita. Kita akhiri perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.